Hello guys, blessed to see you again. Relax dulu ya, nggak ngaji dulu. Masih dengan cerita-cerita random saya. Ini kali saya tertarik untuk bercerita tentang Semar. Apakah di antara Anda ada yang pernah mendengar nama Semar? Ya, Semar ini adalah nama ya, nama dewa dalam cerita pewayangan Jawa. Semar ini, oh ya, saya punya ini. Nah, Semar ini digambarkan sebagai seorang dewa dalam kisah pewayangan. Tubuhnya hitam, ya, selalu membawa senjata kecil dan tubuhnya kecil, ya. Semar, pernah mendengar Semar Sabdopalon? Iya, Sabdopalon. Nah, ini ada hubungannya dengan disebut mitos ya, memang di dalam fakta sejarah itu tidak jelas ya. Semar Sabdopalon dan Syekh Subakir ada hubungannya dengan penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, diceritakan ya, ini beberapa sejarawan juga menganggap ini hanya sebuah mitos dan ada versi lain yang menganggap ini adalah fakta. Tapi ya coba saya ceritakan sedikit ya. Semar Sabdopalon itu dikenal, diceritakan sebagai yang menguasai wilayah Gunung Tidar yang ada di Magelang. Jadi disebut kalau di dalam bahasa Kristennya itu penguasa wilayah atau teritorial yang ada di Gunung Tidar. Jadi si Semar ini disebut pamomong atau pengembala. Dia adalah ya bukan manusia sih. Jelas ini bukan manusia kalau digambarkan perwujudannya itu bukan seperti manusia seperti kita. Berarti ini adalah entitas makhluk goib ya. Nah, dia adalah penguasa Gunung Tidar. Nah, di abad ke-15 ini ada tokoh Islam yang namanya Syekh Subakir. Diceritakan bahwa Syekh Subakir ini katanya dari Arab, tapi kok namanya Subakir. Saya herannya itu. Kalau nama diawali Su itu ciri khas dari nama Jawa yang artinya baik. Su itu ya, ada Soeharto atau berarti harta yang baik gitu kan. Ada Susilo dari sila berarti perilakunya baik gitu kan. Ada juga Suparman, bukan Superman. Jadi si tokoh Syekh Subakir ini kalau dari gelarnya Syekh itu kan memang dari Arab sana ya. Gelar yang diberikan kepada seseorang yang diberikan otoritas untuk mungkin ya itu tadi memiliki kualitas kemampuan memahami agama Islam dalam hal ini ya, Syekh Subakir. Nah, kalau dari namanya tadi kan orang Subakir berarti orang Jawa, tapi kenapa ada Syekhnya? Lalu saya coba cari Bakir, kata Bakir, dan muncullah Bakhir ya, pakai khof ya, Bakhir. Nah, ya itu sih artinya dari kata bahasa Arab Bakhir atau Arab Turki ya, artinya adalah yang memulai atau yang mengawali gitu kan. Nah, dari sini saya mulai terbersit beberapa hal ya. Nah, dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, oh ya, Syekh Subakir ini katanya diutus oleh Sultan Muhammad yang dari Turki. Syekh Subakir ini dari Arab katanya. Ya. Ya, mungkin karena diutus ke Jawa untuk meyakinkan masyarakat Jawa, maka mungkin namanya ditambahi Su, jadi Subakhir. Itu logika saya ya. Jadi nah, dalam menyebarkan agama ini, herannya saya mengapa kok Syekh Subakir ini bertemu dengan entitas goib ini, yaitu Ki Semar ini ya. Lah,
Di Gunung Tidar itu mereka mengadakan perjanjian. Menurut cerita, Ki Semar mengizinkan dia menyebarkan agama Islam asal berjanji beberapa hal, ya. Saya tidak sebutkan, mungkin Anda bisa cari sendiri ceritanya, ya. Yang menggelitik saya itu dalam menyebarkan agama, mengapa ada dialog antara ini Syekh Subakir dengan entitas gaib, ya, minta izin, ya, sehingga perjanjiannya dipenuhi. Lalu Ki Semar ini mengizinkan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Saya heran, dan mungkin Anda juga heran, ya, mengapa menyebarkan agama itu harus minta izin kepada otoritas makhluk gaib, ya. Jadi makanya ada cerita perjanjian Syekh Subakir dengan Semar Sabdopalon. Nah, istilah Sabdopalon ini, sabdo itu artinya sabda atau perkataan, ya. Palon ini mengubahkan. Jadi kata-kata yang memiliki kekuatan untuk mengubahkan, ya. Jadi perjanjian Syekh Subakir dengan Semar Sabdopalon ini awal mula penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15. Banyak sih pertanyaan saya dari dulu, banyak sekali. Dan pertanyaan saya itu diawali dengan why, mengapa. Well, puji Tuhan. Itu cerita random saya malam ini. Silakan berkomentar dan tetap menjaga sopan santun. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua manusia.